Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 402 Prodi Manajemen Kampus Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Bapak dosen Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Untuk slide berikutnya, di sini ada keberlanjutan organisasi melalui pemeliharaan karyawan dan tantangan era 4.0. Pemeliharaan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta kemampuan beradaptasi dengan era 4.0 adalah faktor penentu keberlanjutan sebuah organisasi. Kemudian analisis arti pentingnya pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, jelaskan maksud dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta bagaimana manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian identifikasi jenis-jenis gangguan yang dapat terjadi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan usulkan strategi mitigasi untuk mengatasi gangguan tersebut. Kemudian bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mempersiapkan dan mengupgrade diri untuk menghadapi era 4.0. Kemudian berikan contoh konkret implementasi manajemen sumber daya manusia di era 4.0. Pentingnya pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan. Pemeliharaan karyawan sangat krusial untuk mencapai tujuan perusahaan karena karyawan merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Dengan memberikan pemeliharaan berupa komunikasi yang baik, insentif yang baik, kesejahteraan, dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan dapat menjaga semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Tanpa pemeliharaan yang memadai, resiko menurunnya disiplin, peningkatan absensi, dan turnover meningkat, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan organisasi. Maksud dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta manfaat lingkungan kerja aman dan sehat. K3 bertujuan untuk melindungi karyawan dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat antara lain meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan karyawan, serta mengurangi absensi dan biaya akibat kecelakaan kerja. Dengan K3 yang baik, karyawan dapat bekerja secara optimal sehingga mendukung produktivitas karyawan. Adapun jenis gangguan terhadap K3 dan strategi mitigasi, di sini ada gangguan yang dapat terjadi meliputi kecelakaan fisik akibat ketidaksesuaian alat kerja, paparan bahan berbahaya, stres kerja, hingga gangguan psikologis. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan antara lain pelatihan rutin tentang K3 dan penggunaan alat pelindung diri, kemudian pengawasan ketat terhadap kondisi alat dan lingkungan kerja, program kesejahteraan dan manajemen stres, kebijakan keselamatan yang terintegrasi dan komunikasi yang efektif tentang resiko kerja, penerapan teknologi untuk pemantauan keselamatan kerja. Selanjutnya, persiapan dan upgrade diri manajemen sumber daya manusia di era 4.0. Manajemen sumber daya manusia harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan tenaga kerja digital. Ini meliputi beberapa hal. Di sini ada penggunaan teknologi digital yang berbasis AI, Big Data, dan LOT. Dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan penggajian, fokus pada peningkatan kompetisi digital dan soft skill karyawan agar mampu bersaing di industri 4.0. Contoh konkret implementasi MSDM di era 4.0 adalah penerapan platform digital untuk seleksi dan onboarding karyawan, pelatihan e-learning berbasis digital, serta analisis data karyawan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Pengembangan budaya organisasi yang adaptif dan inklusif untuk menghadapi generasi milenial dan Z dalam lingkungan kerja yang serba digital dan otomatis. Dengan demikian, keberlanjutan organisasi dapat dicapai melalui sinergi pemeliharaan karyawan,
Penerapan K3 secara optimal dan adaptasi manajemen SDM terhadap revolusi industri 4.0 agar perusahaan selalu siap menghadapi dinamika pasar dan teknologi modern. Kesimpulannya, pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas yang pada akhirnya dapat mendorong pencapaian perusahaan. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga berdampak positif pada kinerja dan efisiensi organisasi. Dalam menghadapi berbagai gangguan K3, organisasi harus menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif seperti pelatihan, penggunaan teknologi, dan pengembangan budaya keselamatan. Di era revolusi industri 4.0, manajemen sumber daya manusia perlu melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kompetisi agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan organisasi. Dengan integrasi aspek pemeliharaan karyawan, K3, dan inovasi MSDM di era digital, organisasi dapat menjaga keberlanjutan dan daya saingnya secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.